Pemeriksaan yang dilakukan di luar jam yang tidak wajar atau di luar dari jam kerja operasional itu menciptakan presiden buruk dan terkesan bahwa kasus ini tebang pilih atau lebih tepatnya itu dikatakan sebagai upaya intimidasi. Si Nyai Ratu Kontroversi dan Sensasi Nikita Mirzani lagi-lagi bikin gaduh jagat maya. Nikita yang sedang menjalani hukuman di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur, mengaku mendapat intimidasi dari petugas kantor wilayah Direktorat Permasyarakatan gara-gara postingannya di media sosial. Pemeriksaan yang dilakukan di luar jam yang tidak wajar atau di luar dari jam kerja operasional itu menciptakan presiden buruk dan terkesan bahwa kasus ini tebang pilih atau lebih tepatnya itu dikatakan sebagai upaya intimidasi. Pada tanggal 30 Juli, kurang lebih jam 7 malam, kami melakukan razia di Rutan Pondok Bambu. Kemudian dari hasil razia tersebut kita tidak menemukan hal-hal yang dilarang oleh rutan maupun lapas, terutama alat komunikasi handphone ilegal. Dalam proses pemeriksaan yang disampaikan tidak ada intimidasi, semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur SOP. Ini kita adalah duta layanan yang mempublikasikan terkait layanan Wartel Suspas. Jadi tidak mungkin kami mengintimidasi yang bersangkutan terkait penggunaan alat komunikasi. Diangkat jadi duta Wartel Suspas, namun gara-gara kicauan di medsos, Nikita bikin gerah Dirjen Pas. Akankah karena hal ini, Nikita tidak akan mendapatkan remisi, serta harapan Nikita bisa keluar bui dan segera kumpul lagi sama anak-anaknya hanya tinggal mimpi. Ini dia handphone gue. Namanya Wartel Sus. Ini adalah handphone aku selama di Rutan Pondok Bambu, guys. Mediasi kedua sidang gugatan hak asuh anak antara Ruben Onsu versus Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar 6 Agustus mendatang dipastikan bakal panas dan alot. Tahap sidang mediasi yang harusnya teduh malah makin mendidih. Ruben dan Wendah saling membuka aib masing-masing. Lewat media sosial dan pengakuan di podcast, Wendah membeberkan aib Ruben. Mulai dari tersiksa 11 tahun menjadi istri Ruben, membocorkan rekaman CCTV yang berisi pertengkaran Ruben, dan menuding Ruben berselingkuh. Tak terima aibnya dibongkar habis-habisan, Ruben pun membantah dan menyerang balik semua tudingan sang mantan istri. 11 tahun ngomongnya nyambung nggak. Ngomong apa? Arahnya kemana lagi? Ya itu, lagi ngomongin tentang hotel. Gue naruh anak-anak gue di hotel 1 bulan. Bahasa selingkuh. Ditanya rincian, bahasa. Kalau memang mau fair, buka dong transkripnya. Ketika sudah mulai ada amarah, omongan kemana-mana. Selingkuh. Kemudian tidak ada kata-kata selingkuh, semua orang mengatakan, oh itu bukti pertengkaran karena perselingkuhan. Dari mana? Dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Perseteruan Ruben versus Wendah makin panas lantaran kuasa hukum Ruben membuat blunder. Maksud hati menunjukkan bukti chat, tapi sesuatu yang diduga rahasia besar malah terumbar. Hingga Ruben pun tertuding mengidap penyakit sangat serius.
Kita nggak usah membahas hal yang seperti itu, yang penyakit 3 huruf itu, karena ini sensitif. Kita sudah menyatakan bahwa itu non-reaktif, dan sudah banyak pendapat yang ngaku dokter, terus kemudian nakes, ada yang pro, ada yang kontra. Ya nggak jadi persoalan, tapi intinya kan bukan itu. Demi mempertahankan hak asuh anak dan mencitrakan diri sebagai ibu terbaik, Sarah Wenda rela membeberkan aib dan sisi buruk Ruben Onsu. Di sisi lain, demi menjaga marwahnya sebagai ayah, Ruben pun membantah semua tudingan, bahkan langsung cek lab kesehatan. Bukti hasil lab dipakai Ruben untuk menyerang balik Wenda. Lantas, siapakah yang bakal memenangkan hak asuh anak? Bukankah semua drama yang dipertontonkan Ruben dan Wenda hanya akan melukai perasaan dan merusak tumbuh kembang anak? Kalaupun misalnya Ruben yang menang, ini anak hanya berpindah ke tempatnya Ruben sebagai orang yang mendapatkan hak asuh. Tapi tetap tidak mengeliminasi hak ibu sebagai seorang ibu dan hak anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Sebagai seorang ibu, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Fokus saya yaitu membuat kebahagiaan anak, membuat anak merasa nyaman. Bisa dicas nggak tuh pikirannya? Pakai power bank. Umroh ke Tanah Suci terkesan mendadak seiring kencangnya isu tak sedap yang menerpa. Dan pergi hanya bersama 4 perempuan istimewa. Ibu kandung, adik kandung, istri dan adik ipar, serta si ganteng Rayansa. Raffi Ahmad benar-benar terlihat kusyuk. Selama di Tanah Suci, Raffi pun seolah dapat hukuman dari Gigi. Jadi babysitter Rayansa. Harus momong, menggendong dan menemani Rayansa mencium Ka'bah. Sedangkan Gigi bersama ibu, adik ipar dan adik kandungnya asyik jalan-jalan menikmati keindahan Masjidil Haram sambil foto estetika. Raffi Ahmad akhirnya pulang ke tanah air. Sampai rumah, Raffi melepas rindu kepada si bungsu Lili. Papa jenggot mana jenggot? Katanya kangen apa ya? Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.